Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Syarah Ibnu Aqil bab ibtida bait ke 129. Tafadhal Ustaz Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Famnahu hina yastawil juz'ani hurufan wa nukran adamiyai bayani. Tegah olehmu akan yang mendahulukan kabar di ketika samalah dua juzu. Ya, nisbah ma'rifah dan nakirah. Ya, lagi yang ketiadaan keduanya bayan. Kaza iza ma fi'lu kana khabaran. Demikian lagi tertegah mendahulu kabar. Apabila adalah fi'i, yang ada ya fi'i itu menjadi khabar. Au kusida isti'maluhu munhasaran. Atau dikasatkan akan memakainya khabar, hal keadaannya khabar yang dibataskan. Atau ada ia khabar itu yang disandarkan lizi lamil ibtida. Bagi yang mempunyai lam ibtida. Maksudnya mubtada yang mempunyai lam ibtida. Atau bagi yang lazim sadar. Kaman li munjidan seperti bermulasiman. Itu yang sebut bagiku hal keadaan nyaman. Nah, itu yang munjidan, yang menolong. Man istifhamiyah. Bukan. Ini man istifhamiyah bukan. Seperti siapakah? Man. Siapakah? Ya. Seperti mula siapakah itu sebut bagiku hal keadaan ianya itu yang menolong. Oke. Yang kasimul khabaru binadri ila taqdimihi alal mubtada'i au ta'khirihi anhu. Salah satu aksamen. Dan terbagilah kabar dengan ditinjau kepada terdahulunya di atas mubtada atau tertakhirnya kabar darinya mubtada. Akan apa terbagi? Kemana terbagi? Akan tiga segala pembahagian. Kismon ya juzu, mana tiga? Satu pembagian harus padanya satu pembagian takdimul wa takhiru oleh mentakdim kabar dan mentakhir kabar maksudnya. Waqad sabaka dzikruhu dan telah terdahululah penyebutannya yang jaid dahulu dan takhir. Wa kismon dan mananya tiga pembagian. Yajibu yang wajib padanya satu pembagian oleh takhir kabar. Wakismon dan satu pembagian wajib padanya oleh mendahulu kabar. Fa'asyara bihadzil abyati ila khabaril. Titik dulu, jangan panjang-panjang. Coba Ustaz jelaskan dulu. Ambil kesimpulan. Kabar kalau ditinjau kepada boleh didahulu di atas mubtada dan boleh dan didakhirkan atas mubtada itu ada tiga pembagian. Satu pembagian ya, harus dahulu dan harus takhir, itu terserah kita. Itu adalah terdahulu penyebutannya. Ada satu pembagian, wajib padanya satu pembagian itu mendahulukan, mentakhirkan kabar. Dan satu pembagian wajib didahulu. Ini ada tiga pembahasannya. Kabar boleh didahulu dan boleh ditakhir. Ada satu pembagian wajib ditakhirkan kabar, satu pembagian lagi wajib didahulu kabar. Jadi sama dengan ada tiga dia. Boleh didahulu, boleh ditakhir, wajib ditakhir, dan wajib didahulu. Oke, syukran Ustaz. Lanjut. Syukran. Mantul Ustaz. Wa asyara bihadzil abyati ilal khabaril wajibu takhir. Ilal khabari wajibil takhiru. Maka mengisyarah yang musaneh dengan ini segala bait-bait kepada khabar ya, wajibit takhiru. Yang wajiblah mentakhir kabar. Dzakara minhu khamsata mawadhi. Maka telah menyebut yang musaneh daripadanya ya, tempat-tempat daripadanya yang wajib mentakhir kabar akan 5 segala tempat. Ini ada 5 tempat wajib ditakhir kabar, tidak boleh didahului. Itu Ustaz. Titik. Nah, kalau kita baca ila khabaril wajibit ta'khiri boleh? Ila wajibit ta'khiri, ilal khabaril wajibit ta'khiri. Berarti diizafah kepada ma'mul, boleh kan? Boleh. Wajibit ta'khiru boleh, wajibit ta'khiri boleh. Boleh. Gimana Ustaz Fikri? Bisa diterima?
Boleh protes. Masih ada Ustaz. kaitannya dengan yang kemarin ya. Yang mana yang kemarin? Enggak, ini maksudnya cara i'rabnya. Ilal khabaril Oh, iya. wajibit ta'khiri. Mudhaf Tapi semuanya. Ila khabari mudhaf, wajibi na'at. Ta'khiri mudhaf ilaih. Wajibi mudhafnya, ta'khiri mudhaf ilaihnya. lainnya siap. Oke. Tapi kalau oleh mentakhirkan kayaknya lebih cepat dipahami ya. Ila akhir wajib ta'khiru. Ya, kalau kita baca ta'khiru berarti ta'khiru fa'il wajibi. Ya. Kalau kita baca ta'khiri mudhaf ilaih. Ya. Itu Ustaz. Boleh dua-dua kata Ustaz Sulaiman. Apa alasannya Ustaz Sulaiman kok boleh dua? Gini kan, kalau di idhafah isim fa'il itu mesti kepada maf'ulnya. Kalau isim fa'il di idhafah mesti kepada maf'ulnya. Yang di idhafah itu tadi bukan fa'il dia sebenarnya. Ini kalau kayak merujuk ke situ nggak boleh takhirun. Nah, contohnya innallaha balighu amri kan. Innallaha balighu amri. Yang di idhafah itu bukan fa'il. Kalau dibaca amru itu kayaknya salah itu. Amri yang benar. Allah itu yang menyampaikan ia akan urusannya. Berarti yang di idhafah kalau sesudah isim fa'il yang idhafah itu bukan fa'il kayaknya. Ini harus dibaca takhiri ini. Gimana Ustaz? Enggak, isim fa'il gini. Ini Kalau di mudhaf nggak boleh ada alif lam di sana kan? Kecuali yang menjadi mudhaf isim fa'il yang dimudhaf kepada ma'mulnya kan gitu. Jadi ini ketika disebut ma'mul bisa fa'il bisa maf'ul. tidak boleh itu Ustaz. Kalau isim fa'il, ya ini yang saya ketahui. Tidak boleh didhafahkan kepada fa'ilnya. Kalau dia didhafahkan kepada maf'ulnya pasti. Innallaha balighu amri. Itu maf'ul ya. Itu kalau Bukan contoh fa'il. itu. Kalau contoh lain ada yang fa'il Ustaz. Mu'tallul akhiri. Mu'tallul akhiri. Yang mu'tallah oleh akhirnya. Fa'il itu idhafah. Di i'rab kitab Kafrawi. Ya kan? Illa fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri. Kecuali nun bukan tanda apa namanya? Tanda rafa pada fi'il mudhari' yang mu'tallah oleh akhirnya fi'il mudhari'. Bacanya mu'tallil akhiri. Mu'tal fi'il lazim, al akhiri fa'ilnya tapi dimudhafkan kepada ma'mul, enggak apa-apa. Yang dimaksud ma'mulnya isim fa'il itu kan? Ma'mul isim fa'il maksudnya maf'ul isim fa'il atau fa'ilnya isim fa'il. Ya, ini udah cukup dulu ini apa? Ya. Dengan Lanjut dulu ya. dipanjangin. Dengan dipanjangin. Lanjut. Fazakara minhu, maka telah menyebut yang misalnya daripadanya yang wajib takhir. Yang wajib takhir apa itu khabar. Ya. Khamsata mawadhi'ah akan 5 tempat. 5 tempat wajib didakhir khabar, tidak boleh sekali-kali didahulu. Al-awwalu, bermula yang pertama antakuna kullum min mubtada'i minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan. Dan bermula yang pertama bahwa adalah tiap-tiap daripada mubtada dan khabar itu isim ma'rifah kedua-duanya. Itu ma'rifah. Oh, nakiratan atau kedua-duanya nakirah. Ya, ini ada salihatan ya, yang patut ia nakirah bagi yang patut ia bagi jadinya isim nakirah akan mubtada. Ya, salihatan li ja'liha mubtadaan. Yang patut ia nakirah bagi menjadinya nakirah akan mubtada. Wala mubayyina dan tidak ada ya, yang menyatakan bagi mubtada daripada khabar. Ya, jelasin dulu Ustaz. Ya. Yang pertama wajib mentakhirkan khabar bila adalah tiap-tiap dari mubtada dan khabar isim ma'rifah. Mubtadanya ma'rifah, khabarnya ma'rifah. Kita nggak bisa membedakan yang mana mubtada, yang mana khabar. Ketika itu wajib pertama mubtada, yang kedua khabar, susunan normal. Atau kedua-dua dari mubtada dan khabar, dua-duanya isim nakirah. Namun isim nakirah itu kedua-duanya layak dijadikan mubtada karena ada musawwirnya. Dan tidak ada penjelas yang mana mubtada, yang mana khabar. Karena nggak ada penjelas, berarti ikut aturan normal. Yang pertama, nakirah pertama mubtada, nakirah kedua khabar. Ya, gitu Ustaz.
Lahu Zaidun kaimun bermula demikian disumpama bermula si Zaid itu saudaramu. Zaidun akuka bermula si Zaid itu saudaramu. Ini dua-duanya kan ma'rifah. Sedangkan kedua-duanya itu tidak ada yang menyatakan bahwa di antara keduanya itu harus apa mubtada. Nah, ini kita pilih aturannya. Yang pertama berarti mubtada, yang kedua khabar. Kalau kedua-duanya bisa dijadikan mubtada, sedangkan tidak ada yang menyatakan dari salah satu keduanya yang mana kabarnya atau yang mana mubtadanya. Berarti kita harus pilih urutannya. Yang pertama mubtada, yang kedua kabar. Kayak mana Ustaz? Ya, sahih 100. Al-mi'ah fil mi'ah. Mi'ah fil mi'ah apa mi'ah bil mi'ah Ustaz? Mi'ah fil mi'ah. Mi'ah fil mi'ah Ustaz. 100%. Iya. Plus. Iya. Plus. Wa afzalu min Zaidin afzalu min Amrin. Bermula yang terlebih bagus daripada Sidid, itu yang terlebih bagus daripada si Umar. Ini contoh nakirah, kedua-duanya bisa dijadikan mubtada karena ada muta'alaknya kan, termasuk salah satu musawwi itu ada muta'alaknya. Afzalu ini ketinggalan mutawwik ini. Ketinggalan musawwi. Gimana Ustaz? Titik dulu, pelan-pelan. Ini bacanya dikit langsung proses. Dimatengin. Afzalu ini adalah contoh nakiratan salihatan li ja'liha mubtada. Ini contoh isim nakirah yang cocok dan boleh dijadikan kedua-duanya ini untuk mubtada. Afzalu min Amri juga boleh dijadikan mubtada, afzalu min Zaidin juga boleh dijadikan mubtada. Inilah kedua-duanya kalau boleh dijadikan kedua-duanya mubtada nakirah. Nakirah isim nakirah yang kedua-duanya boleh dijadikan mubtada. Sedangkan tidak ada penjelas yang mana mubtadanya, ini harus pilih yang pertama isim nakirah pertama jadi mubtada, isim nakirah kedua jadi kabar. Kalau di sini nakirah pertama afdalun min Zaidin. Itu mubtada berarti. Ya, afdalun min Amrin yang kedua nakirah kedua itu mesti dijadikan kabar, tidak boleh dibalik-balik. Kaifah? Lancar. Bodoh. Bagaikan air mengalir dari gunung menuju laut. Wala yajuzu taqdimul khabari fi hadza wa nahwihi. Dan tidak bolehlah mendahulukan kabar pada contoh ini dan seumpamanya ini. Kenapa? Li annaka law qadamtahu faqulta akhuka Zaidun afdalun min amrin afdalum min Zaidin. Karena bahasa engkau, jikalau engkau dahulu akannya kabar, maka engkau kata akhuka Zaidun. Ini dahulu kabar, contoh dahulu kabar. Kalau kita dahulu akhuka Zaidun afdalun min Amrin, afdalum min Zaidin, lakanal mutaqaddamu. Niscaya adalah yang didahulukan itu mubtada. Kalau dibalik berarti yang pertama jatuh mubtada, sedangkan kita mau bilang Zaidun akhuka, bukan akhuka Zaidun. Nah, Sidid itu saudaramu, bukan saudaramu itu Sidid. Karena ada apa beda pemahamannya? Sidid itu saudaramu, saudaramu itu Sidid. Beda. Si Zaid itu saudaramu, si Umar bisa saja juga saudaramu kan. Tapi kalau akhuka Zaidun kayak ada taksis gitu ya. Saudaramu itu si Zaid, seolah-olah saudaramu cuma si Zaid, seolah-olah barangkali ya. Kalau dari contoh afdalum min Amrin, bermula yang lebih bagus daripada si Umar, itu lebih bagus daripada si Zaid. Ini pasti ada perbedaannya kan. Ya, sedangkan kita mau bilang yang lebih bagus daripada si Zaid itu lebih bagus lagi dari si Umar. Berarti si Umar sendiri di bawah si Zaid kan? Sebentar Ustaz dari tadi baca afdalun mulu. Kan enggak boleh Ustaz. Afdalu Ustaz. Tafzil. Titik dulu Ustaz. Titik. Tunggu, mohon maaf tunggu supaya lebih memahami saya musawwik itu bisa diulang tunggu sedikit aja. Musawwik. Arti musawwik atau apa maksudnya? Iya, arti musawwik dan yang bisa menjadi musawwik. Musawwik artinya alasan pada dasarnya yang jadi mubtada mesti ma'rifah. Nggak boleh isim nakirah jadi mubtada. Boleh isim nakirah jadi mubtada kalau ada alasannya. Alasan itu disebut musawwir. Musawwir itu menurut Ibnu Malik ada 6. Kemudian
Ibnu Akil menambah 18 lagi. Total mushawik semuanya ada 24. Ya. Nah, itulah dia yang saya nggak bisa hafal satu-satu, Ustaz. Harus video sebelumnya. Iya, iya, iya. Itu Salah masih di satu, bab ibtidah ya? ya, salah satunya misalkan nakirah yang jadi mubtada nakirah, kemudian mubtada ditakhirkan, itu jadi musawik. Di mana khobarnya jar majrur. Rajulun fid dari nggak boleh. Kita balik fid dari rajulun boleh. Rajulun mubtada nakirah, tapi dia ditakhirkan, didahulukan khobarnya, jadi boleh. Kalau dalam awamil Ustadz bizaidin daun kan? Daun kan nakirah jadi mubtada, nggak boleh daun bizaidin. Nah, itu. Yang kedua, Di antaranya lagi yang gue ingat. di antaranya lagi di mubtada itu masuk lam ibtida. Ya, misalkan rajulun kaimun kan nggak boleh bermula laki-laki itu berdiri. Kita tambah lam ibtida, la rajulun kaimun boleh. Oke, Nah, lagi Ustaz. boleh sebanyak-banyaknya biar enak ntar ke depannya. Karena akan ketemu contoh-contoh yang awal ini semua. Ya. Apalagi Ustaz? Atau umum. Isim fa'il dah sama muta'alaq tadi. Ya, muta'alaq boleh. Nakirah kemudian dia beramal. Maksud muta'alaq nakirah beramal. Nah, atau kemudian contoh lagi misalkan mubtadanya nakirah itu mengandung doa. Salamun ala Zaidin. Nah, itu boleh. Salamun ala Zaidin. Bermula keselamatan itu di atas izin. Salamun alaikum. Boleh. Salamun alaika ayyuhan nabi, kada itu bermula Boleh keramat itu sabit atasmu wahai para nabi. Jadi doa baik atau doa buruk. Doa buruk juga boleh. Wailun lil mukadzibin. Boleh juga wailun. Bermula kecelakaan itu untuk para pendusta. Boleh. Ya, tapi itu nanti kita bikin mungkin ringkasan Ustaz ya. 28 musawik. Video ringkas. Gitu ya. Video ringkas. Oke, sementara lanjut dulu. Tapi gure untuk muta'alaq tuh aja yang menjadi khobar ya. Seperti salamun alaikum. Iya. Itu musawiknya langsung doanya. Alaikum khabarnya langsung. Bukan muta'alaqnya di situ. Itu doanya alasannya. Salamun itu doa. Berarti enggak perlu muta'alaq dia alaikum itu gitu? Enggak, alaikum khabarnya langsung. Gitu. Kalau yang perlu muta'alaq kayak afdalu ini. Afdalu min zaidin. Nah ini min zaidin muta'alaq kepada afdalu. Maksudnya afdalu di sini beramal kan? Min zaidin dianggap ma'mul afdalu karena muta'alaq kepada afdalu. Enggak boleh langsung afdalu. Enggak tahu kita contohnya. Afdalu min amri. Enggak boleh, enggak jelas kan? Bermula lebih utama itu lebih utama dari sumar kan enggak jelas. Afdalu min zaidin, afdalu min amr yang di atas ini kan tadi yang sebelumnya. Berarti kayak hadis afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu ma'rifah itu karena mudhaf ilaih kepada dzikri. Oke, itu udah jadi mudhaf ilaih kasusnya ya. Enggak masuk sini ya? Enggak. Atau idhofah kepada nakirah boleh, nakirah. Kemudian nakirah itu dimudhaf kepada nakirah lagi, taksis boleh. Afdalu rajulin. Ya, boleh itu. Afdalu rajulin zaidun. Boleh. Bermula seutama-utamanya laki-laki itu si Zaid misalkan kan. Boleh itu afdalu jadi mubtada karena dia taksis dengan dimudhafkan kepada nakirah. Taksis. Catat semua nih yang udah disebut diantaranya. Itu di video 55 kalau nggak salah, 56. Video 56. Ibnu Akil. Lanjut Ustaz Sulaiman. Oke. Wa anta taridu ayyakuna kabaran. Padahal bermula engkau itu menghendaki bahwa ada ianya akuka itu dalam contoh itu kabar. Min ghairi dalil daripada ketiadaan dalil ya dulu yang menunjukkan ya dalil di atasnya kabar. Ini tidak boleh kalau dia tidak ada dalil mendahulukan kabar karena nanti yang pertama adalah dianggap mubtada, tapi kalau ada dalil bahwa akuka itu kabar
itu boleh dahulu. Ya. Fa'in ujida dalilun yadullu ala annal mutaqaddima khabarun jaza. Maka jika didapatkan akan dalil yang menunjuki ya dalil atas bahwa sungguh yang terdahulu itu khabar, jaza harus ya. Kalau memang ada dalil bahwa yang terdahulu itu khabar, boleh dahulu. Karena kita tahu walaupun dia terdahulu bukan mubtada. Tapi dia walaupun di awalnya tapi tetap khabar. Itu kalau ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, nanti kita harus berpegang. Yang pertama itu mubtada, yang kedua mesti kabar. Gimana Ustaz? Ya. Mana contohnya? Nah, kakaulika ini yang ada dalil. Walaupun dia di awal, tetapi dia tetap dipahami sebagai kabar karena ada dalil. Contohnya kakaulika seperti ya, ucapanmu. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Artinya bermula Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Nah, ini boleh didahulukan. Haruslah didahulukan kabar, yaitu Abu Hanifah. Bahwa dan bermula dianya kabar itu Abu Hanifah. Karena basungguhnya hal dan sya'an itu dimaklumkan basungguhmu. Maksud, tasbihu menyerupai Abi Yusuf dengan Abi Hanifah. Bukan maksud menyerupai Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Abu Hanifah itu seperti Abu Yusuf kan nggak mungkin, pasti lebih tinggi Abu Hanifah. Kan? Gimana jelasin Ustaz? Ya. Bila ada dalil yang menunjukkan yang terdahulu itu khabar, jadi boleh didahulukan. Seperti ucapanmu, bermula Abu Yusuf itu Abu Hanifah. Ini bermula Abu Yusuf itu Abu Hanifah, maksudnya Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Dari sini kita paham tetap Abu Yusuf mubtada, Abu Hanifah khobar. Karena maksudnya menyamakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Kenapa maksudnya menyamakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah ini lebih populer dari Abu Yusuf. Abu Hanifah ini imam madhab. Abu Yusuf temannya Abu Hanifah. Gak mungkin Abu Hanifah disamakan dengan orang yang di bawahnya. Ya, maka fayajuzu taqaddumul khabari. Maka bolehlah oleh mendahulukan khabar di sini ya, bahwa dan dianya khabar di sini yaitu Abu Hanifah. Kenapa boleh didahulukan? Kita balik Abu Hanifah, Abu Yusuf boleh. Li'annahu karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu sudah dimaklumkan bahwa sungguh yang dimaksud itu tasbihu Abi Yusufa, menyamakan Abi Yusuf dengan Abi Hanifah. Tidaklah bermula maksud itu menyamakan Abi Hanifah dengan Abi Yusuf. Ya. Zaidun Asadun. Itu contohnya. Contoh lain Ustaz. Zaidun Asadun, okay. Zaidun Asadun. Tapi itu enggak ma'rifah. Kita balik. Al-Asadu Zaidun. Boleh. Bermula singa itu si Zaid. Maksudnya bukan bermula singa itu Zaid. Si Zaid itu seperti singa. Fi syuja'ah. Bisa enggak contoh seperti itu? Kira-kira. Kalau dipaksakan mah boleh Ustaz. Gimana Ustaz? Berarti dalilnya tasbih di sini ya? Ya. Kalau bukan tasbih nggak mungkin bisa dipahami Ustaz. Abu Yusuf itu ya Abu Hanifah. Padahal orangnya beda-beda kan? Nah. Akhuka akhi misalnya. Akhuka akhi. Ya, akhuka akhi. Saudaramu itu saudaraku juga, ya kan? Tapi kan itu sudah ma'rifah dengan sendirinya, kan? Dengan idhofah. Ya, itu kan contoh dua-dua ma'rifah. Itu kalau nggak ada dalil nggak boleh Ustaz. Yang pertama tetap harus mubtada. Kalau nggak ada dalil yang menunjukkan. Kita paham nggak? Kalau nggak ada sebutan kata lain. Hanya sebatas akhuka akhi. Akhi akhuka. Nggak tahu kita yang mana mubtada yang mana khabar. Berarti yang pertama tetap mubtada. Yang kedua khabar. Dua-duanya ma'rifah soalnya. Saya pernah orang-orang ngomong, Faman ana huna. Terus saya di sini siapa gitu. Faman ana huna. Dijawab, anta ana. Itu ingat saya kata-katanya seperti itu. Anta ana. Itu sah nggak tuh? Sah. Maksudnya anta ke ana. Ya. Anda itu ya seperti saya. Kalau ini rumah saya berarti anggaplah rumah Anda juga. Mungkin begitu maksudnya Ustaz kan? Anggaplah rumah sendiri bahasa Indonesianya kan? Nah, tapi jangan dijual.
Anggaplah rumah sendiri, cuma jangan diambil sertifikatnya. Tafadhal ya akhi, baiti baituka. Nah, misalnya gitu. Baiti, Tapi emang begitu uslubnya, Teguh? ya, Al-bait baituk. Ya. Itu kan gini, tekanannya kan ke rumah kita, makanya yang pertama harus jadi mubtada. Kan nggak mungkin kita balik. Dia di rumah kita menyatakan, iya akhi, baituka baiti. Kan nggak masuk kan? Oh iya, Karena iya. dia sedang di rumah kita. Nah, jadi itu walaupun kita balik, boleh itu. Karena itu ada dilalahnya dalil. Walaupun kita menyatakan, baituka baiti. Maksudnya, ya baiti baituka. Karena dia di rumah kita. Rumah kita itu bisa jadi dalil. Cuma rada aneh aja orang dengar kan? Tapi yang perlu dipertegas di sini sah untuk jadi mubtada dan khabar dulu-duanya. Sah. Dan yang pertama yang jadi mubtada yang lebih bagus kan. Kalau nggak ada karinah wajib. Kalau ada karinah boleh dibolak-balik. Itu sementara Ustaz. Ya. Di film Umar bin Khattab ketika Sayyidina Ali lagi jaga malam, lagi jaga pasukan, kemudian ada segerombolan musuh akan menyerang di atas kuda, beliau memekikan komando as-silah as-silah, as-silah as-silah, entah as-silah husila atau as-silah husila. Kalau kayak gitu bukan mubtada, bukan khabar ya Teguh ya. Silaha itu. Itu namanya mansub atas ighra. Kayak as-salata kan? Al-asada. Maksudnya waspadai olehmu akan singa itu. Nah. Ihdaru gitu takdirnya. Kalau menakutkan berarti ihdaru. Kalau as-salata ilzamu kan? Ilzamus salat. Nah, itu ighra namanya kalau nggak salah. Atau maksus di atas ikhtisas ya. Ighra. Tamam. Oke. Mia. Lanjut. Ini Ustaz Sulaiman ya. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya yang punya dalil, yang mempunyai dalil untuk dijadikan khabar, itu katanya syair, banuna banu abnaina, bermula anak lelaki kami, itu segala anak lelaki dari anak lelaki kami. Bermula anak lelaki kami itu segala anak lelaki dari anak lelaki kami. Itu ditukar nih. Seharusnya banu abnaina ka banuna asalnya kan. Ini ditukar karena ada dalil. Banuna ini khabar. Banu abnaina ini mubtada. Jadi Ustaz jangan kasih bermula berarti di sini. Biasa aja. Ya kan? Jangan kasih bermula, jangan terjebak paham orang terjebak paham nanti jatuhnya. Karena banuna sini khobar. Ya kan? Banu abna ini mubtada. Jadi nggak pakai bermula berarti. Anak-anak laki-laki kami itu anak-anak itu cucu-cucu kami. Maksudnya bermula cucu-cucu kami itu seperti anak kami juga. Kan itu baru masuk kan? Cucu disamakan dengan anak, bukan anak disamakan dengan cucu. Ulang Ustaz. Banuna, anak lelaki kami, seperti anak lelaki dari anak lelaki kami. Artinya anak lelaki dari anak lelaki kami itu seperti anak lelaki kami sendiri. Bagaimana Ustaz? Ya. Ini didahulukan seharusnya itu kan banu abnaina, kabanuna asalnya ya. Ya. Wabana tuna, dan bermula anak perempuan kami. Wabanu, dan bermula anak perempuan kami itu. Bermula anak laki-laki dari perempuan itu segala anak lelaki dari lelaki yang jauh. Maksudnya di sini anak perempuan kami dan anak lelaki dari anak perempuan kami itu adalah anak lelaki anak laki-laki dari lelaki yang jauh. Itu sama dengan bukan saudara. Anak perempuan sendiri dan anak laki-laki dari perempuan itu kan jauh. Anak laki-laki dari anak perempuan itu kan jauh. Itu seperti
anak lelaki dari lelaki yang jauh. Ini payah dari diri Ustaz. Bercawak-cawak ini Teguh ya. Bercawak-cawak. Jadi begini. Abna. Ini kita balik aja, walaupun duluan Banuna, tapi maksudnya khobar. Jadi, bermula anak laki-laki dari anak laki-laki kami. Kita ringkas jadi cucu. Bermula cucu-cucu kami, itu anak kami juga. Bermula anak perempuan kami, itu. Ini normal. Bermula anak laki-laki dari mereka, itu merupakan anak-anak lelaki yang jauh. Anak orang lain. Kita punya anak perempuan. Anak perempuan itu punya anak. Anak-anak perempuan kita berarti anak dari laki-laki lain, bukan ke nasab kita. Nah itu. Yang jadi syawahid di sini banuna, banu, abna'in. Lanjut. Faqaluhu banuna khabar muqaddam wa banu abna'ina itu mubtada muakhar. Li'annal murada, karena sungguh maksud itu menghukum di atas anak lelaki dari anak lelaki mereka itu dengan sungguh anak lelaki dari anak lelaki mereka itu seperti anak lelaki mereka itu sendiri. Mau dibilang itu anak lelaki dari anak lelaki itu seperti anak laki-laki sendiri. Maksudnya cucu dari jalur laki-laki itu kan kayak anak kita sendiri kan. Walaisal murad, dan tiadalah maksud itu menghukum di atas anak lelaki mereka itu dengan sungguh anak lelaki mereka itu seperti anak lelaki dari anak lelaki mereka itu. Bukan kita mau bilang anak laki-laki kita itu seperti cucu kita. Ya, itu lebih ringkasnya. Anak harus lebih istimewa lah ya dari cucu. Yang mau disamakan ini kan anak laki-laki dari anak lelaki itu kan seperti anak sendiri. Bukan maksud anak sendiri ini seperti anak lelaki dari anak lelaki. Cucu maksudnya. Anak lelaki maksudnya anak sendiri bukan disamakan dengan cucu. Yang mau disamakan cucu seperti anak laki-laki. Cucu seperti anak sendiri. Oke, Ustaz. Ustaz. Titik, Ustaz. Nah, itu dia. Ustaz. Berkerabu-kerabu. Ganti. Ya, Ustaz Irwan, tafadhol. Ntar ngantuk Ustaz Irwan nih kalau nggak baca. Nah, kan? Udah bikin yabdu annahu masyhulun. Ya bedu annahu lagi bikin kopi. Fil matbah. Yabdu annahu mas'ulun. Gimana Ustaz? Yabdu annahu mas'ulun fi syarbil kahwah. Kalau bikin Bapak Ustaz. Sana'a yasna'u. Fi sana'i kahwah. Aywa. 100%. Cuma kalau orang amiyah, mia-mia, bukan 100%, mia-mia. Jadi amiyahnya jadi mia-mia. Ditashil Ustaz. Naam, sahih. Wasani ini kita lanjutkan ya. Wasani dan tempat kedua. Udah ada Ustaz Erwan? Udah ada. Udah ada. Tafadhal Ustaz Erwan iqra min wasani. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan yang kedua ayyakun al-khabara, bahwasanya khabar itu fi'lan, itu fi'il. Rafi'an, yang dirafa. Begitu gitu ya. Yang merafakkan. Yang merafakkan. Di dhamir mubtada'i, bagi dhamir mubtada mustatiran, yang tersembunyi. Nahu zaidun qoma. Sumpama lafaz zaidun qoma bermula sujadid, dianya orang yang berdiri. Faqama, maka lepas koma, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya al-muqaddari, yang ditakdir. Khabarun an Zaidin, itu khabar dari Zaidin. Wala yajuzu taqdimu, dan tidak boleh mendahulukan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Ala ayyakuna, atas bahwasanya Zaidun mubtadaan, itu mubtada muakharan, ya, ditakhir. Wal fi'lu, dan bermula itu wal fi'lu khabaran muqaddiman, dan fi'il itu khabar muqaddaman, yang didahulukan. Bal yakunu, bahkan ada Zaidun fa'ilan, itu fa'il li qoma, bagi lafaz qoma.
Fala yakunu minal babil mubtada'i, maka tidak ada dari bab mubtada wal khabari dan khabar. Wal min babil fi'li wal fa'ili, bahkan dari bab fi'il, bahkan tidak ada. Tetapi dari bab fi'il dan fa'il, falau kana al-fi'lu rafi'an, maka jikalau ada fi'il itu merapakkan li zahiri, bagi yang zahir, nahu Zaidun qama abuhu, telah berdiri qama abuhu adalah orang yang bapaknya berdiri. Jaza takdim, boleh mendahulukan. Kata kulu, maka kau katakan qama abuhu, telah berdiri oleh bapaknya. Bapaknya siapa? Zaidun, bapaknya si Zaid. Waqad taqaddama, dan sungguh mendahulukan zikrul khilaf bidzalika, mendahulukan penyebutan berbeda pada yang demikian. Wa kadzalika yajuzu taqdimu, dan berpula yang demikian. Dan seperti yang demikian yajuzu boleh at-taqdimu, oleh mendahulukan, idza rufi'al fi'lu, dan jika dirapakkan oleh fi'il, dhamiran itu dhamir barizan, dhamir baris, nahu az-zaidani qoman. Titik Ustaz. Titik dulu. Nah, itu Ustaz. Wasani ayyakunal khabaru fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada'i mustatiran. Bermula yang kedua itu bahwa adalah khabar itu fi'il yang merafakkan ianya fi'il bagi dhamir mubtada, hal keadaan dhamir mubtada itu yang mustatir. Yang kedua, boleh mendahulukan khabar yang menjadi khabar fi'il, di mana fi'il itu merafakkan satu dhamir yang kembali kepada mubtada. Dan dhamir itu tersembunyi di dalam fi'il. Contoh, Zaidun qama, bermula si Zaid itu berdiri ianya si Zaid. Zaidun mubtada, yang jadi khabarnya fi'lan rafi'an. Qama ini fi'il, dia merafakkan dhamir mubtada. Dhamir yang mustatir. Di dalam kama ada mustatir dhamir kembali ke Zaidun, namanya dhamir mubtada. Nah, dalam kondisi seperti ini Zaidun qama, nah, ya kan? Wajib mentakhirkan khabar. Wajib Zaidun dulu baru qama. Enggak boleh kita balik jadi qama Zaidun. Faqama wa fa'iluhu al-muqaddaru khabarun an Zaidin. Maka bermula koma dan fa'ilnya koma, fa'il al-muqaddaru kita baca. Muqaddaru naik kepada fa'iluhu. Maka bermula koma dan fa'ilnya koma, fa'il yang ditakdirkan akan dianya fa'il, itu menjadi khabar dari Zaidin. Zaidun koma bersama fa'ilnya jadi khabar Zaidun. Nggak boleh dibalik. Wala yajuzu takdimu. Dan tidak bolehlah oleh mendahulukan. Ini ada alif lam ini, maksudnya mendahulukan koma. Nggak boleh mendahulukan kama. Karena nggak boleh fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan koma Zaidun. Nggak boleh kita mengucapkan koma Zaidun, nggak boleh ala ayyakuna Zaidun mubtadaan. Di atas bahwa adalah Zaidun itu mubtada yang ditakhirkan. Nggak boleh koma Zaidun, maksud kita koma khabar Zaidun mubtada, nggak boleh. Tapi kalau koma Zaidun, maksud kita koma fi'il Zaidun fa'il, itu boleh. Ya, makanya ada ala. Nggak boleh dikatakan koma Zaidun sebagai bahwa adalah Zaidun itu mubtada yang ditakhirkan, wal fi'lu, dan bahwa adalah fi'il itu khabar muqaddam. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh koma jadi khabar muqaddam. Bal yakunu Zaidun fa'ilan li koma. Tetapi adalah Zaidun itu menjadi fa'il bagi koma. Kalau susunannya koma Zaidun, berarti Zaidun fa'il, bukan mubtada. Fala yakunu min babil mubtada'i wal khabari, maka tidak ada ianya contoh kama Zaidun itu sabit dari bab mubtada dan khabar. Bal min babil fi'li wal fa'ili, tetapi dari bab fi'il dan fa'il. Koma dulu. Jadi kaitnya rafi'an li dhamiril mubtada'i mustatiran. Ini lawannya. Kalau kanal fi'lu rafi'an li dhahirin, maka jikalau adalah fi'il yang menjadi khabar, maka jikalau adalah fi'il yang menjadi khabar, itu yang merafa'kan ia bagi isim dhahir, bukan isim mustatir. Contoh, Zaidun qama abuhu, bermula si Zaid itu berdirilah oleh bapaknya si Zaid. Zaidun mubtada, yang menjadi khabarnya fi'il. Cuma fi'il ini merafa'kan
fa'il zahir, bukan fa'il mustatir. Jadat takdimu nisya bolehlah oleh mendahulukan. Ini boleh kita balik ini. Zaidun qama abuhu, Zaidun mubtada, qama khabar. Kita balik. Qama abuhu Zaidun. Walaupun kita balik, qama tetap khabar. Zaidun tetap mubtada boleh. Fatakulu maka engkau berkata, qama Zaid abuhu Zaidun. Bangunlah bapaknya si Zaid. Ini qama tetap khabar i'rabnya. Qama abuhu fi'il dan fa'il, jumlah pada maharafa khabar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Boleh. Waqad taqaddama dzikrul khilafi fi dzalik, dan sungguh telah terdahululah oleh penyebutan khilaf pada demikian masalah. Titik dulu, Ustaz. Yang jadi masalah kan domirnya kembali ke depan nunggu ini. Enggak apa-apa, walaupun lafadznya di depan tapi derajatnya di belakang. Karena Zaidun fa'il, fa'il haknya didahulukan. Nah, itu namanya ini tertakhir pada lafadz tapi terdahulu pada martabat. Khafa Musa rabbuhu. Khafa Musa rabbahu. Gimana ayatnya di sana? Kebalik itu. Bukan, itu salah contohnya tadi. Pokoknya ada dhamir yang kembali ke depan, lupa contohnya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dhamir sya'an katanya kan, kembali ke depan. Kalau dhamir sya'an mufassirnya harus jumlah. Nah, huwa, apa itu huwa? Allahu ahad. Allahu ahad jumlah untuk menafsirkan dhamir huwa. Ya. Di Aceh heboh gara-gara dhamir sya'an, Ustaz. Kenapa tunggu? Tentang kitab Insan Kamil yang huwa kembali ke Nabi Muhammad ya. Enggak, belum pernah dengar, Ustaz? Belum. Telat tuh. Nah, ini baru lanjut. Tapi dinisbatkan kul itu kepada Nabi Muhammad ya, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah itu ya. Iya. Makanya ada yang bilang katakan olehmu hai Muhammad, huwa dianya Muhammad, ada yang kembali ke begitu. Tapi banyak yang tidak menerimanya, Ustaz. Huwa dhamir sya'an kalau dalam tafsir. Oh, dhamir sya'annya itu huwa ditafsirkan jadi sya'an ya. Ya, dianya sesuatu. Ya? Dianya sesuatu kan. Oh. Sering banyak banget dhamir sya'an dalam Quran. Dalam kitab juga banyak banget. Asalkan setelah nuktah atau awal gitu Ibu ya. Hak itu ya. Pokoknya kalau bingung mau marjaknya kemana langsung. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an. Itu. Itu. Pamungkas. Sebentar. Falau kanal fi'lu rafi'an li zahirin nahu Zaidun qama abuhu, bermula Zaid, itu yang berdirilah bapaknya si Zaid. Ya kan cara nerjemahinnya tuh, yang tadi di atas sebelumnya. Mana tadi? Itu falau kanal fi'lu rafi'an li zahirin. Nah, ya itu di atas itu. Nah, itu. Nah, maka jikalau adalah fi'il itu yang merafa'kan ia bagi fa'il zahir. Nah. Contoh, Zaidun qama abuhu kan? Si Zaid telah berdirilah bapaknya. Udah. Yang menjadi syawahidnya ini kan fa'il yang zahir ini abunya kan? Ya. Jadi ini penjelasannya begini. Tadi di atas kondisi wajib mentakhirkan khabar jadi khabar fi'il. Yang jadi khabar fi'il kemudian fa'ilnya mustatir kembali ke mubtada. Ini kan? Lawannya jika khabar itu fi'il juga. Tapi fi'il itu fa'ilnya fa'il zahir bukan fa'il mustatir. Seperti koma yang jadi khabar Zaidun. Fa'ilnya kan abu, bukan mustatir di dalam koma. Nah, ini boleh dibalik ini. Walaupun kita balik, koma boleh. Koma abuhu Zaidun boleh kita balik. Koma i'rabnya ditambah khabar, boleh. Tapi kalau Zaidun koma doang, kita balik koma Zaidun nggak boleh. Karena nanti orang mengira kalau koma fi'il Zaidun fa'il. Nah, kalau itu kan mimbabil fi'alil wal fa'ili kan tadi. Nah, ini zikrul khilafnya kemudian di contoh yang kedua, koma abuhu Zaidun. Ini khilaf di antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan maksudnya. Ya,
Padahal halaman dhamir kembali ke sebelumnya, depan. di halaman sebelumnya ada Kufiyun menyatakan nggak boleh. Harus Zaidun koma abuhu. Kenapa dibalik-balik katanya? Ya kan? Ada yang Dan bilang, alasan yang membolehkan yang Tengku tadi jelaskan karena martabahnya meskipun dia di belakang tetap posisinya si Z di depan. ya. Ini lafadznya doang. Zaidun sesudah abuhu. Karena orang paham. Zaidun posisinya tetap sebelum koma. Zaidun koma abuhu. Aturan resminya kan. Jadi dipindahkan lafadz doang ya nggak apa-apa. Tapi gharib ini kalau kalam fushanya. Jarang Jarang kita kita pakai. dengar. Karena nggak semua grammar nahwu itu bisa kita terapkan dalam pembicaraan kan. Karena Betul. tidak semua orang yang bicara itu paham nahwu salahnya. Nah, takut keder dia. Tapi kalau udah belajar ini orang nggak apa-apa. Nah ini Ustaz lanjutkan. Wakadzalika. Saya ragu. Oke. Wa kadzalika yajuzu taqdimu idza rafa'a al-fi'lu dhamiran barizan nahu az-zaidani qama. Dan seperti demikian pula yajuzu taqdim bolehlah mendahulukan khabar idza rafa'a al-fi'la. Idza rafa'a al-fi'lu apabila merafa' oleh fa'il dhamiran akan satu dhamir barizan yang dhamir yang baris. Nahu contohnya az-zaidani qama. Bermula dua orang Zaid, qama itu berdiri ia dua orang Zaid. Kalau begitu fa yajuzu an tuqaddimal khabaru, maka bolehlah bahwa didahulukan akan khabar. Fataqul maka engkau katakan qama az-zaidani. Telah berdirilah dua orang Zaid. Wa yakunu Zaidani mubtada'an. I'rabnya dan adalah dua orang Zaid, mubtada'an itu mubtada muakharan yang tertakhir. Wa qama dan bermula lafaz qama itu khabaran, khabar muqaddaman yang didahulukan akannya khabar. Wa mana'a dzalika qaumun dan mencegah oleh yang demikian dan mencegah yang demikian qaumun oleh kaum idza arafta hadza faqaulul musannifu jika engkau mengetahui akan ini faqaulul musannifu. Nah ini nggak ngerti faqaulul musannifu. Nah, titik dulu Ustaz. Nah ini dia, ini sebaliknya juga. Demikian pula bolehlah oleh mendahulukan khobar apabila merafakkan oleh fi'il akan zamir barid. Nah, yang jadi khobar fi'il, fa'ilnya zamir barid. Nah, boleh didahulukan. Contoh az-zaidani qoma. Bermula dua orang Zaid berdiri keduanya. Ini zaidani mubtada qoma khabar. Kita balik boleh. Qoma az-zaidani. Okay. Karena alif ini enggak kita anggap sebagai fa'il qoma. Oh iya, kita anggap sebagai fa'il qoma. Nah, kita balik misalkan qoma zaidani. Berdirilah oleh keduanya. Keduanya zaidani, dua si Zaid. Fayajudu an tuqaddima, maka bolehlah bahwa engkau dahulukan. Tuqaddima. Okay. Engkau di sini anta. Fayajudu maka bolehlah bahwa engkau dahulukan akan khabar, fatakulu maka engkau berkata qoma zaidani. Jadi qoma i'rabnya fi'il fa'il, khabar muqaddam. Zaidani pada muakhar. Wa yakunu zaidani mubtada'an muakharan dan adalah zaidani itu mubtada muakhar wa qoma kita ataf kepada zaidani dan adalah qoma itu khabar muqaddam. Wa mana adzalika qaumun melarang akan demikian oleh satu kaum. Ya. Karena kenapa ada yang melarang? Karena ketika koma zaidani boleh juga menurut satu kaum ini koma tetap fi'il, zaidani fa'il. Alifnya untuk apa? Oh, alifnya ini kan ada logat akaluni bararis kah? Ketika fa'ilnya jamak di fi'il kasih tanda jamak. Fa'il tasniyah di fi'il kasih tanda tasniyah, boleh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu di Mutamimah kalau nggak salah. Iya. Akalunil bararisu, aku dimakan nyamuk. Memakan akan aku oleh nyamuk-nyamuk. Kutu. Kutu. Memakan akan aku oleh kutu-kutu. Burgus. Nah itu dia Ustaz. Koma. Nah, ini yang normalnya komanya itu nggak usah pakai alif kan?
Nggak usah pakai alif. Itu logat umum kan? Nah itu. Sekali apa namanya Ustadz Fikri nanti ngomongnya pakai itu apa namanya Idul Barogis itu. Logat akalunil baragis. Idul Barogis. Bingung kalau kayak gitu. Tapi contoh kayak gini masih sering dipakai setiap hari. Ya. Kalau di percakapan setiap hari misalkan dengan orang-orang Arab itu mengerti dia juga Idul Barogis dia. Enggak semuanya juga. Enggak semua orang Arab paham mufradat klasik. Itu sering. Nah, itulah dia, Ustaz. Koma saja. Nah, ini dikit lagi. Sebentar. Ya. Sebentar, tunggu izin. Saya pengen pertegas faya juzu an tuqaddimal khabara fataqulu qama az-zaidani. Cara nerjemahinnya tetap biasa, Tunggu, seperti biasa. Biasa aja, Arabnya doang yang berbeda. Nah, itu dia. Kita terjemahannya gini, dua orang si Zaid itu berdiri, tetap duluan Zaidani ya. Nggak bisa kita terjemahkan. Telah berdirilah dua orang si Zaid. Bisa. Cuma Arabnya yang kita mafhum. Bisa, Ustaz. Bisa. Penting Arabnya Zaidani mubtada, koma khabar. Terjemahannya bebas kan, mafhumnya sama aja kan. Beda-beda tipis antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Tetap maksudnya dari khabar jumlahnya. Mubtada jumlahnya kan maksudnya Teguh. Yang jadi khabar koma jumlahnya. Zaidani tetap mubtadanya. Gimana Ustaz Sulaiman? Ya, ahsantum Ustaz. Ya Allah. Masyaallah. Langsung ahsantum aja deh Ustaz. Iya, yang penting ada. Udah ahsantum sama khair aja dikuasai. Lumayan Ustaz, sehari 2 kata makan ahsantum sama khair. Udah. Mumtaz. Aywa, na'am sahih. Mumtaz. 100%. Ahsanta wa tabarakallah alaikum. Ya. Keren ya. Mumtaz. Kalau keren itu ra'i'. Ra'i' jiddan. Aywa, sahih ya Ustaz Abdullah. Ra'i' jiddan. Ra'i'a ziddan. Keren. Antara ra'i' Allah. Dikit lagi nih, kita titik di sini. Wa idza arafta hadza, apabila engkau telah tahu akan ini, faqaulul musannifi kadza idza mal fi'lu kana al khabara yaqtadi wujuba ta'khiril khabaril fi'li mutlaqan. Apabila engkau telah tahu akan ini khilaf tadi, maka bermula ucapan musannif. Apa ucapan musannif? Kadza, demikian pula wajib mentakhirkan khabar idza mal fi'lu, bila adalah fi'il itu yang menjadi khabar. Jadi sebelum fi'lu kita jadikan kana. Demikian pula apabila adalah fi'il itu ada ianya fi'il itu khabar. Bermula ucapan musannif itu menghendaki ia akan wajib mentakhirkan khabar yang fi'li mutlak. Kalau dalam matan kelihatannya umum. Kalau fi'il yang jadi khabar, apakah fi'il merafa'kan dhamir mustatir, merafa'kan fa'il dhahir, merafa'kan fa'il barid, semuanya wajib takhir khabar. Walaisa kadzalik, padahal tidak ada iya itu seperti demikian. Kenyataannya kan bukan seperti itu kan? Bal innama yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustatiran kama taqaddama. Tapi hanya saja wajiblah oleh ta'khirnya khabar bila merafa'kan ianya fi'il akan dhamir bagi mubtada yang mustatir ianya dhamir. Kama taqaddama, sebagaimana yang dahulu ianya. Gitu Ustaz. Protes sedikit. Jadi Syekh Ibnu Aqil sedikit mengkritik ucapan Syekh Mu'allif ya, kenapa menggunakan kata umum apabila fi'il menjadi khobar. Padahal dalam faktanya ada juga yang fi'il jadi khobar tapi tidak wajib ditakhirkan.
Yaitu ketika fi'il merafa'kan fa'il yang barid. Dhamir barid. Kita nggak bisa ngebayangkan ya, kalau para masyaikh zaman dulu ya kan, orang yang ahli-ahli nahu kan. Jadi ketika ngomong mungkin bahasanya berat banget Ustaz ya. Iya. Kalau menggunakan semua grammar ini kan diterapkan kan berat kan. Tidak bisa dipahami oleh banyak orang, hanya orang-orang khusus. Nah, ini masih dikatakan indan nahwiyina kan, dulu ya. Gimana Ustaz? Cocok dikatakan indan nahwiyina katanya. Nah, itu khusus bahasa. Jadi bahasa itu berkelas sebenarnya ya. Ya. Kayak bahasa Indonesia juga ya kan. Itu para orang yang elit itu ngomongnya kan pakai bahasa istilah misalkan. Kita nggak paham kalau dengar. Nah, jadi khatibun nasi biqadri uqulihi. Nah. Lanjut apa gimana? Nah, nuktah kabir dulu, Ustaz. Break dulu. Nuktah kabir dulu. Kabir. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini luar biasa memang, tiada hari tanpa ngaji.